Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang masih berbuka puasa ya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab request dari salah satu subscriber saya yang meminta untuk dibuatkan video tutorial bagaimana cara melakukan uji rancangan acak kelompok faktorial ya dengan menggunakan aplikasi SPSS ya. Oke, jangan buang-buang waktu kita lagi ya. Langsung saja kita akan langsung praktek bagaimana cara melakukan analisis rancangan acak kelompok faktorial dengan menggunakan aplikasi SPSS ya. Oke, kita langsung saja. Ya, jadi di sini ini adalah data teman-teman atau data subscriber yang dikirimkan ke saya ya. Ini ada data uji kadar gula hari ke-1 ya. Ini ada datanya ya. Ini ada ulangan ya. Ulangannya ada 3 ya. Perlakuan P-nya ada 2, P1, P2. Perlakuan A-nya ada 3. A0, A1, A2. A-nya ada 4, A0, A1, A2, A3. Jadi berarti ini rancangan acak kelompok faktorial menggunakan 2 faktor ya, atau 2 faktornya itu 2 kali 4 ya. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja buka aplikasi SPSS ya. Aplikasi SPSS. Jadi di sini saya menggunakan SPSS 16 karena saya punyanya aplikasi SPSS 16. Jadi bagi adik-adik sekalian ya, rekan-rekan sekalian, tidak masalah jika menggunakan SPSS versi di atas ini karena caranya hampir sama ya. Oke ya, pertama kita harus paham bahwasanya untuk di rancangan acak kelompok ya, ulangan ini kita akan jadikan kelompok ya. Jadi di sini ada perlakuan P dan ada perlakuan A ya. Berarti kita bikin ini P ya. Ini ada A ya. Kemudian ini ada kelompok ya. Kelompok ini adalah ulangannya ya. Kemudian kelompok ini ada apa yang akan diukur, ini adalah kadar gula ya. Kadar gula. Oke, kalau di variabel PU untuk bagian NIM ini ya, itu tidak boleh ada spasi ya. Jadi kalau mau bikin kadar gula berarti kadar underscore gula gitu ya. Nah, kemudian di sini P itu kita bikin perlakuan P ya. Kemudian A itu perlakuan A, kemudian kelompok itu kelompok ya. Kemudian kadar gula itu kadar gula. Nah, kemudian di value-nya ya, di value ini P-nya ada berapa? Ada 2. Berarti ini ada 1, kita kasih P1 ya. Kemudian 2 kita kasih P2 ya. Oke, kemudian A-nya ini ada 4, A0, A1, A2, A3 ya. Berarti 1 itu mewakili A0 ya. Kemudian 2 itu mewakili A1, 3 itu mewakili A2, dan 4 itu mewakili A3 ya. Oke, kemudian kelompoknya kan ada 3 ulangan, berarti 1 itu mewakili kelompok 1 ya. 2 itu kelompok 2, dan 3 itu kelompok 3 ya. Kelompok 3. Oke ya. Kalau sudah, kita ke data view. Nah, di sini kan ada P sama A ya. Nah, ya. Kalau P1 A-nya tadi ada 4. Kalau dia 1 itu A0 ya. Jadi kalau saya ketik 1 sama 1 ya, ini artinya adalah P1 A0 ya. P1 A0 ya. Jadi karena tadi A itu yang 1 itu adalah A0. P itu 1 itu P1. Jadi kalau P1 A1 itu artinya adalah P1 A0. Kalau ingin melihat, tinggal lihat di sini ada view ya. Kemudian ada value label. Nah, kan tadi muncul ya P1 A0 ya. Itu.
Tapi untuk mempermudah penulisan jangan value label ya, kita balikkan lagi ke angka saja ya. Oke, ini P11 berarti P1A0 ulangan satunya ada 4,2 ya. Kemudian lagi ya 11 ulangan 2-nya itu ada 4 ya. Kemudian ulangan 3-nya ada 3,8 ya. Kemudian yang berikutnya adalah P1A1, berarti ini 1, ini 2 ya. Jadi ini adalah P1, ini A-nya A1 ya. Oke, 3,4. Kemudian ulangan 2-nya itu 4,2. Kemudian ulangan 3-nya itu 3,4. Kemudian yang berikutnya adalah P1A2, berarti ini 1, ini 3 ya. 3,8 ya. 1, 3, 3 ya. 1, 3, 3 lagi ya, kan ada 3 ulangan. Kemudian P2A0 ya. Ini P1A2 ya. Kita belum P1A3, berarti 1, ini 4 ya. 4 ulangan satunya 1, 4 ya. 3,4. Kemudian 1, 4, 4 ya. Oke, berarti kita sudah untuk perlakuan P1 semuanya kita sudah. Kalau kita view ya value labels ya, P1A0 ada 3 ulangan, P1A1 ada 3 ulangan, P1A2 ada 3 ulangan. Oh, ini tidak boleh ya, tidak boleh keluar kelompok. Oh, tadi ada 3 ya. Saya kembali, ini saya kosongkan saja ya di value kelompoknya ini. Saya kosongkan saja ya, karena dia akan tidak pas ya kalau di sini, karena angkanya ada yang sama bulat pas ya. Oke, kosongkan saja, tidak masalah ya, tidak ada di sini ya. Nah, jadi ya ini, jadi kita udah P1A0, P1A1, P1A2, P1A2 3, P1A3 nya 3 ulangan juga sudah ya. Berarti kita tinggal yang P2A0 ya. Berarti view ke, kita balikkan lagi ya. Berarti kalau P2 itu kan 2 tadi, 2. Kalau A0 itu kan 1 ya. Nah, berarti 2,8 ya. Ulangan 1, 21 ya. Ulangan 2-nya 4 ya. 21 ulangan 3-nya 3,8. Kemudian P2 ini kan A1, berarti ini A-nya 2 ya. Jadi P2A1 ulangan 1 4,2 ya. Kemudian ulangan 2-nya 3 ya. Kemudian ulangan 3-nya 3,2. Berikutnya adalah yang P2A2, berarti di sini 3, itu 3 ya. Kemudian ulangan keduanya 3,8 ya. Kemudian ulangan ketiganya ya itu 4. Yang terakhir adalah P2A3, berarti di sini 4 ya. 3,8. Kemudian 2, 4 ulangan 2-nya 4 ya. Kemudian 2, 4 ulangan 3-nya juga 4 ya. Nah, ke sini. Oke, kita view. Nah, kita kembalikan ya. Kita cek lagi. P1A0 ulangan 1 4,2, ulangan 2 4, ulangan 3 3,8. P1A1 3,4, 4,2, 3,4. P1A2 3,8, 3,0, 3,0. P1A3 4, 3,4, 4 ya. Kemudian P2A0 2,8,
4 3,8 ya. P2A1 4,2 3,0 3,2 ya. Kemudian P2A2 3 3,8 kemudian 4 ya. Kemudian P2A3 3,8 kemudian 4 kemudian yang 3 4 ya. Oke teman-teman, sampai di sini yang perlu kalian pastikan ya saat melakukan analisis atau perhitungan statistik baik itu manual atau SPSS, perlu kalian teliti ya. Kenapa ya? Kalau kalian cepat-cepat tidak teliti, ada kesalahan, akan kembali dari awal lagi ya. Mending kita lambat kerjanya tapi kita teliti. Sama saja ya, lambat teliti itu akan jauh lebih cepat dibanding kerja cepat tapi banyak kesalahan ya. Oke. Kalau sudah di sini ya teman-teman, aduh maaf ini salah ya, maksudnya hanya salah taruh ya, bukan di kelompok, ini tinggal teman-teman copy ya, pindahkan ke sini ya, maaf salah. Nah ini maksudnya kelompok, kan tadi ulangan, nanti ini ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ya. Oke. Nah, kalau begitu kembalikan lagi ya yang tadi yang sudah saya hapus di sini. 1 untuk kelompok 1 ya. 2 kelompok 2 ya. 3 itu kelompok 3 ya. Oke. Mohon maaf ya bolak-balik karena saya juga beberapa tahap sudah lupa. Jadi nilai tadi yang dimasukkan saya keliru, bukan di kelompok tapi di kadar gula ya. Tapi posisinya sama ya. Jadi P1A0 4,2, P1A0 ulangan 2 4,0. Di kelompok ini ulangan ya, di ulangan satunya berapa, ulangan 2 berapa, ulangan 3 berapa dan seterusnya ya. Baik, kalau sudah kita dapatkan yang apa namanya P1A0 ya, kelompok 1 ini kan ulangan 1, ulangan 2, ulangan ketiga ya, kadar gulanya sudah ya, kita masukkan seperti ini. Teman-teman klik analyze, kemudian klik general model, klik univariate ya. Ini saya kembalikan dulu. Jadi kondisinya nanti seperti ini ya, teman-teman masukkan kadar gula ini ke dependent variabelnya ya. Kemudian perlakuan P, perlakuan A, teman-teman tekan shift aja ya. Kemudian kelompok, teman-teman masukkan ke fix factor. Kemudian di model ini ya, teman-teman pilih custom ya. Nah, teman-teman masukkan P-nya ya, kemudian A-nya ya, kemudian kelompok, kemudian P dengan A gitu ya. Teman-teman pilih interaction ya. Ini betul interaction, klik ke kanan. Jadi ada interaksi AP-nya di sini ya. Oke, kalau sudah seperti ini klik continue ya. Oke, kemudian kalau teman-teman ingin melakukan uji lanjut klik post hoc ya. Nah, di sini teman-teman masukkan perlakuan A dan perlakuan P-nya ke kanan. Kalau teman-teman ingin BNT centang LSD, kalau ingin BNJ centang Tuki ya. Nah, di sini kekurangan SPSS, dia tidak bisa melakukan uji interaksi perlakuannya karena tidak tersedia di sini ya. Jadi tetap kita melakukan uji manual. Kemudian klik continue, klik OK ya. Maka hasilnya akan muncul di sini ya. Nah ya. Jadi teman-teman dapat lihat di sini ada peringatan dari SPSS, post hoc test tidak dilakukan untuk perlakuan P karena dia kurang dari 3 grup. Nah, jadi karena perlakuan P-nya cuma ada 2, maka dia tidak dapat melakukan uji lanjutnya ya. Jadi harus tetap manual. Nah, kalau dilihat dari hasil SPSS-nya ya, perlakuan P, perlakuan A ya, kemudian interaksi P dengan A ya, itu dia semuanya lebih besar daripada 0,05. Artinya tidak ada yang berpengaruh nyata, tidak ada yang berbeda nyata ya, atau tidak ada yang signifikan.
Jadi data ini tidak perlu dilakukan uji lanjut. Mengapa? Karena sudah tidak berbeda nyata di ANOVA-nya. Nah, kalau dia tidak berbeda nyata, kita lakukan uji lanjut, kesimpulannya sama saja, dia juga tidak akan berbeda nyata. Ini contoh untuk BNJ-nya ya. A0 berbanding A1 tidak beda nyata ya. A0 berbanding A2 tidak beda nyata, lebih besar dari 0,5. A0 berbanding A3 juga tidak berbeda nyata. Semua tidak ada yang berbeda nyata ya. Karena semuanya lebih besar daripada 0,05. Itulah mengapa ya kalau di ANOVA-nya sudah tidak berbeda nyata, tidak perlu dilakukan uji lanjut karena hasilnya tetap sama saja. Begitu juga dengan oh ya, ini kalau BNJ dia ada yang nilai signifikasinya ya. Dia ada dua hasilnya, kemudian dia ada yang berbentuk tabel gini ya. Kalau dia letak rata-ratanya di satu tabel, artinya dia tidak berbeda nyata semua ya. Jadi dapat dilihat dia berada di tabel yang sama ya untuk perlakuan A. Nah, untuk perlakuan P-nya tidak ada ya, karena kenapa? Karena P-nya kurang dari 3. Dan kalaupun dilakukan uji lanjut ya, tetap aja P juga tidak berbeda nyata ya, karena di ANOVA sudah tidak berbeda nyata ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini untuk TUKI, ini untuk BNT ya. Jadi kan ada dua uji lanjutnya, ada TUKI, ada BNT, dan semuanya ya, baik mau TUKI maupun BNT, semua tidak ada yang berbeda nyata ya. Oke, kepada subscriber saya lupa ya namanya siapa. Jadi lakukan ya seperti yang saya tutorialkan di video ini ya, dan semoga kamu dapat mengerti. Dan kebetulan untuk data yang kamu kirim ke saya ini tidak ada yang berbeda nyata. Itu artinya ya baik perlakuan P ataupun perlakuan A ya, ya tidak memberikan efek yang nyata ya terhadap kadar gula ya, terhadap kadar gula ya, seperti itu ya. Jadi mau kamu konsentrasi P-nya berapapun, konsentrasi A-nya berapapun juga hasilnya sama saja. Itu arti tidak berbeda nyata ya. Untuk interaksi perlakuannya juga sama, tidak berbeda nyata ya. Oke, demikian tutorial yang saya bikin ini, semoga dapat membantu kamu. Kepada subscriber lain ya, nanti bergantian, nanti saya akan coba menjawab request dari kalian, tapi saya juga butuh waktu untuk belajar lagi, dan jika saya tidak mampu ya maafkanlah ya, saya akan belajar lagi. Oke, demikian video tutorial kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.